Shalom, selamat pagi Amang, Inang, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali pada Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Rabu 1 Maret 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mengangkat pujian terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, selamat pagi ya Yesus. Kami mengucapkan syukur atas pagi hari yang indah dan cerah ini yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Sebelum kami akan melaksanakan aktivitas kami ya Tuhan, Engkau kiranya Tuhan boleh melawat kami dengan firman-Mu, sehingga segala aktivitas kami ya Tuhan yang akan kami lakukan pada pagi hari ini dapat berjalan seturut dengan kehendak Engkau. Urapi kami, kuasai kami dengan firman-Mu ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini tertulis dalam Yesaya 65 di ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan, serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada mulanya dalam penciptaan langit dan bumi yang pertama ini, semua makhluk hidup bisa hidup dengan damai satu dengan yang lainnya. Kita bisa melihat bagaimana binatang datang kepada Adam. Itu di Kejadian 2 ayat 19. Pada waktu itu sangat mungkin binatang-binatang buas juga datang. Jadi seperti singa atau harimau bersama-sama dengan binatang jinak seperti domba atau rusa. Pada waktu itu tidak tertulis bahwa binatang-binatang tersebut saling memakan. Manusia atau Adam juga tidak takut dengan binatang buas dan juga tidak memakan binatang jinak. Dan dapat kita bayangkan betapa damainya kehidupan pada waktu itu. Di tanggal 21 September itu adalah Hari Perdamaian Internasional. Bicara soal perdamaian memang sangat mudah. Tetapi mewujudkannya bukan hal yang gampang. Michael Jackson adalah seorang yang aktif menyuarakan soal perdamaian sampai dia menciptakan sebuah lagu yaitu yang berjudul Black or White. Namun belakangan dia ditangkap dengan tuduhan pelecehan seksual pada anak. Jadi ini membuktikan bicara damai dengan melakukan perdamaian bukanlah hal yang mudah. Perdamaian bukan soal omongan saja. Ini bukan hanya ketika orang tua melerai daripada kedua anaknya, jika anaknya bertengkar dengan menyuruh mereka berdamai, atau ketika kita di jalan raya kita berdamai dengan polisi dengan cara menyelipkan uang 50.000 kepada polisi yang menilang kita, itu berdamai. Jadi perdamaian juga adalah soal apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa tindakan kita. Itu semua menunjukkan apa damai menguasai hati dan pikiran kita juga.
Bangsa Israel yang selama 70 tahun dibuang di Babel kehilangan rasa damai ketika mereka dipenjara sebagai budak. Karena itu, bagi mereka damai adalah soal lepas dan bebas secara sebenarnya. Merdeka dari tanah jajahan sampai sekarang impian mereka adalah menduduki tanah perjanjian dan membangun surga di muka bumi sebagai wilayah kekuasaan mereka. Itulah hasrat mereka. Punya Yerusalem, punya Gaza, punya semuanya. Tapi Allah tidak berpikir hal yang sama ketika memandang surga dan tanah perjanjian. Langit dan bumi, seperti yang dinubuatkan Nabi Yesaya, adalah sebuah tempat di mana manusia diselamatkan. Dalam nubuatnya, Yesaya menyampaikan bahwa keselamatan Israel bukan hanya pada kepulangan dan pembebasan mereka dari status sebagai budak bangsa, tapi mereka juga akan dipelihara dan dicukupi. Apa yang mereka perjuangkan akan mereka dapatkan. Umur panjang akan menjadi milik mereka dan mereka akan hidup menikmati semua hasil pekerjaan mereka. Karena itu, perdamaian susah terjadi. Mereka yang kaya ingin lebih kaya. Mereka yang sudah punya ingin lebih banyak lagi punya. Karena itu, mereka menghalalkan segala cara untuk memuaskan diri mereka dengan kenikmatan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, hati dan hidup kita akan merasakan damai ketika kita dekat dengan Allah dan yakin dengan apa yang Tuhan akan kerjakan dan berikan kepada kita. Yesaya berkata, perdamaian dalam Tuhan akan terjadi karena Tuhan akan mendengarkan doa umatnya dan menjawab. Bahkan sebelum mereka memintanya. Semua itu gambaran bahwa orang yang bisa menikmati perdamaian adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Kita melaksanakan kebaktian-kebaktian. Kebaktian-kebaktian yang kita lakukan itu adalah undangan berdamai. Nyanyian yang kita kumandangkan itu juga adalah undangan berdamai. Pesan firman Tuhan adalah undangan berdamai. Jadi damai adalah kasih karunia Tuhan. Perdamaian itu karya Allah. Karenanya jika memang kita menginginkan perdamaian hadir dalam keluarga dan hidup kita, kita perlu membuka diri pada kehadiran Allah. Kadang kehadiran itu seperti lada yang ditaburkan di depan hidung kita. Membuat yang mau berbuat jahat sadar dan berhenti dari pola pikir yang jahat. Membuat kita berpikir ulang untuk mengabaikan dan melatih kita untuk bersabar dan mengampuni. Perdamaian membuat kita tetap mau salaman meski bukan kita yang disalami terlebih dahulu. Perdamaian itu membuat kita menutup pintu hati kita buat orang lain yang sudah berbuat jahat. Perdamaian membuat kita menghormati orang lain. Karena karakternya mungkin agak ajaib dalam hidup kita. Di sanalah Allah hadir dan mengupayakan damai sejahtera terwujud. Jika kita masih ada banyak masalah di sana sini saat ini, kemudian pekerjaan kita memang masih banyak, mari upayakan suasana penuh dengan perdamaian. Mungkin ada tingkah laku kita yang mengganggu orang lain. Ada tingkah laku kita yang merusak perdamaian. Mari kita introspeksi diri. Karena Yesus bukan datang untuk memuaskan keinginan kita. Melainkan agar semua orang melepaskan egonya dan merendahkan hati demi terciptanya hidup bersama. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, atas lawatan firman-Mu pada pagi hari ini yang begitu indah dan cerah ini ya Tuhan. Kami Engkau boleh ajarkan pada pagi hari ini untuk selalu berdamai ya Tuhan. Walaupun kami ini berbagai macam karakter, tetapi kami mampu mengintrospeksi diri kami masing-masing, sehingga perdamaian, rasa damai selalu dapat terwujud di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Aktivitas kami pada pagi hari ini Engkau boleh berkati. Engkau boleh selalu sertai kami ya Tuhan. Ajarkan kami untuk kami dapat berdamai dengan saudara-saudara kami, orang tua kami, dengan teman-teman kami, lingkungan kami ya Bapa. Dan Engkau boleh selalu ya Tuhan mengajarkan kami untuk kami hidup seturut dengan kehendak Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Kiranya Engkau boleh menyertai kami di sepanjang aktivitas kami pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan pagi kita pada hari ini. Sampai berjumpa di hari esok, tentunya dengan topik renungan pagi yang berbeda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Horas.